Oke, selamat malam dengan saya Ari Kurniawan dari Gabungan Wartawan Indonesia. Hari ini kita kebetulan kedatangan narasumber yang kebetulan kami undang untuk wawancara terkait tentang masalah debt collector. Di mana seperti kita ketahui telah terjadinya atau banyaknya penarikan mobil atau kendaraan di tengah jalan itu masih sering kali terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang kami dapat dan langsung dari keterangan narasumber, maka hari ini kami akan adakan wawancara langsung dengan Pak Bahji. Oke. Iya, Pak. Oke. Untuk lebih lanjut kita akan langsung bertanya kepada Pak Bahji langsung ya. Selamat malam Pak Bahji. Malam, Pak. Ini berdasarkan informasi yang kami dapat dari Pak Bahji dan keterangan-keterangan sebelumnya bahwa adanya penarikan mobil. Kalau boleh kami tahu, itu penarikannya itu terjadi bagaimana kronologinya? Kronologisnya awalnya saya telat bayarnya kan. Cuma leasing tahu mobil sewa ya kan, bayar usulan pertama. Usulan pertama, usulan kedua kan, sampai head collector tahu. Selama lancar, adem-adem aja kan. Saya bilang mobil ada Semarang, nggak lama saya mau bayar angsuran, mobil terus ditarik, nggak bisa bayar. Dan pun itu pun saya mohon itu ketemu Pak Ari kan. Pak Ari udah nggak bisa kasih izin tebus buat pelunasan, buat bayar ataupun pelunasan. Datang kedua suruh pelunasan, saya mau lunasin nggak dikasih juga. Oke. Itu tadi saya pernah dapat informasi bahwa awal kronologinya mobil itu disewa. Disewa, Pak. Oke. Bisa Bapak jelaskan awalnya itu gimana? Saya awalnya ikut Kronologinya itu awalnya pertama kali Bapak beli ya kan, pertama kali dari belinya kah atau dari pas kejadian itu sewa. Nah, sewanya itu gimana? Oh, gini, Pak. Awal saya print dari baru. Lunas kan? Ya. Kayak leaseback, PKB. Nah, pas semenjak corona aja itu, Pak, mobil saya sewain. Karena kan saya nge-grab ya, Iya. 50.000 sehari, 100. Iya. HP doang kan. Nah, saya juga sewa nggak sembarangan sewa, masih ada hubungannya family lah gitu kan. Dapat dah tuh saya kerja sama dia 6 bulan. Dia kontraktor. Nah, selama itu kan lancar setahun. Pas macet, saya udah bilang mobil pulangin, udah 2 bulan. Tahu kan saya mau bayar, mobil udah ditarik tuh, gue yang ngasih unjuk Pak Ari. Mobil udah ditarik, Bang, nggak bisa ditebus. Mau bayar nggak bisa, ditolak. Udah saya lunasin, nggak bisa juga. Soalnya saya datangin nggak bisa juga dilunasin. Tapi pihak kolektornya sudah tahu kalau misalkan mobil itu disewa. Tahu, Pak. Jadi selama lancar tahu, saya ngomong. Oh, jadi dari awal pun sudah tahu ya. Kan sempet debat kolektor Pak Ari sama kolektor yang lagi bulanan. Dia mah apa orang jelas, rumahnya jelas ada, bukan pemain. Jadi katain pemain saya marah. Pas saya pemain saya bakar mobil, saya hilangin dari yang pertama, saya gituin kan. Ya, saya pertahanin tuh mobil disewa karena buat bayar nggak ada. Kalau saya udah nyerah saya pulangin, ngapain saya sewain? Saya ngomong begitu sama Pak Ari. Jadi pada saat pertama kali memang pihak kolektor sudah tahu. Itu dengan Pak Ari ya? Bukan, nama kolektor Pak Denny. Pak Denny itu tahu kolektornya. Tahu semua. Terus Pak Ari ini sebagai siapa? Head kolektor. Head kolektornya. Oke. Berarti sebenarnya mereka sudah tahu. Udah tahu. Nah, selama dalam perjalanan itu tiba-tiba tidak ada pembayaran, macet. Tahu-tahu dapat kabar ditarik mobil. Pernah dapat kabar nggak kalau misalkan penarikan mobil itu kan harusnya kan ada mobil penarikan pertama, penarikan teguran pertama, teguran ada. Jadi sudah ada belum teguran? Belum ada, Pak. Belum ada konfirmasi teguran terkait dengan mobil. Paling datang doang, Bang, udah 2 bulan. Saya bilang saya lagi usahain. Itu dengan siapa, Pak? Dengan Pak Ari, Pak Denny. Pak Denny. Kolektornya. Kedua Pak Mario. Ketiga eksternal, internal tuh orang Ambon kan. Bilang mobil Semarang, udah Bang, daripada ketarik di jalan dengan bayar. Ibu bayar gimana? Saya nggak ada duit, saya bilang. Ada saya bayar.
Itu pas kedua. Jalan ketiga. Jalan ketiga. Terus? Nah dapat kabar selang seminggu, saya datang kan ke sana mau bayar, mobil udah nggak bisa ditebus, mobil ditarik, dikirimin WA-nya juga. Tapi tidak ada surat teguran atau surat sanksi atau lain-lainnya? Tidak ada ya Pak ya? Langsung mobil itu totalnya ditarik. Iya. Pada saat penarikan mobil itu ada di mana Pak? Kata dia sih di Semarang. Mobilnya di Semarang. Jadi mobil dikatakan bahwa ada di Semarang, tapi Bapak tidak dikasih konfirmasi. Sempat dikirimin WA video, cuma handphone saya hilang. Chat-chatan apa-apa hari ada semua. Oh gitu. Jadi ada surat, ada video penarikan pada saat itu. Ada semua. Oh, tapi dia nggak kasih konfirmasi surat terkait dengan pengambilan gitu ya. Ada somasi nggak ada ya. Informasi sebelumnya nggak ada ya Pak ya. Harusnya kan dia juga kan biasanya ada syarat Pak. Kalau misalkan dia mau mengambil mobil itu kan harus ada, dia bisa tunjukkan tuh surat identitasnya dia, surat kuasanya dia, ya terus ada sertifikat profesinya. Nah itu Bapak tahu nggak pada saat penarikan? Kan saya nggak pas penarikan saya nggak ada sama unit Pak. Saya di Jakarta. Oh jadi mereka langsung datang? Bukan, mobil kan disewa. Saya dapat kabar mobil ditarik itu dari Pak Ari. Oh cuma dari orang head collectionnya aja tuh bahwa mobil minta keadilan aja Pak. Maksud saya kalau memang saya bilang saya salah, memang saya salah sewain. Cuma kalau saya memang salah minta dong kebijaksanaan. Perusahaan masih ada kebijaksanaan, nggak mungkin sepanjang-panjang sebelah pihak gitu Pak. Karena gini, selama surat fidusia itu peraturan nomor 42 ini kalau nggak salah saya tahunya tuh aturan nomor 42 tahun 99 tentang pengalihan surat fidusia, bahwa selama pemilik fidusianya ini mempunyai surat ya, mobil itu tidak boleh ditarik jika belum ada persetujuan atau belum ada solusi dari kedua belah pihak, maka itu mobil tidak boleh ditarik selama masih ada surat fidusianya. Nah, jika memang keduanya tidak bisa ditemukan solusinya, maka nanti ada surat penarikan dari pihak pengadilan. Itu yang saya tahu, ya kan. Jadi pihak manapun harus tidak boleh ada yang namanya penarikan sebelumnya, harus ada deal-dealan dulu nih, ada janji. Nah pada saat itu Bapak dikasih informasi nggak? Informasi apa Pak? Tentang masalah penarikan itu? Enggak ada. Pak tahu dapat kabar mobil ditarik aja, saya mau bayar angsuran. Gitu ya Pak ya. Oke. Ini saya dapat berkas ini ada surat fidusianya ya Pak? Ya itu saya teman ngasih bantuan kan dari ormas. Saya kan cerita kan, saya bayar nggak dikasih, datengin kan, ketemu Pak Ari ya dikasih itu fidusia sama itu, sama surat penarikannya. Pada saat itu juga nggak menunjukkan surat kuasa juga ya Pak ya? Waktu di Semarang juga ya. Nah di Semarang ini mobil itu sama siapa? Ngakunya Pak Ari sih sama ormas, saya nggak tahu. Ngakunya sama ormas? Iya, di video bilangnya itu. Sama ormas? Iya, Pak Ari. Bilangnya sama ormas, tapi Bapak waktu itu nyewakan ke siapa? Ke Pak Iwan yang belajar. Pak Iwan? Iya. Pada saat itu pernah nggak dikonfirmasi dari dia Pak? Kagak. Tidak ada konfirmasi? Mobil dipegang sama Pak Takur, dibilang mobil ada di Semarang, mobil masih Semarang doang. Cuma kan yang pegang saya nih Pak, saya percaya Pak Iwan kan. Nah, yang kali ya, yang apa asal dipegang sama temennya gitu. Ya, saya kan percaya sama Pak Iwan aja udah. Ya, sempat sih Pak Iwan tuh telepon, saya telepon Pak Iwan, sempat Pak Ari tuh telepon sama Pak Iwan terus? minta penyelesaian, mau dilunasin nggak dikasih juga Pak. Dari yang sewa mobil itu, sama Pak Ari nggak dikasih juga, nggak dikasih izin tebus. Alasan ditarik itu kenapa Pak? Karena kan selain ketelatan itu ya? Nggak boleh pindah tangan mobil. Nggak boleh pindah tangan? Ya. Oh gitu. Padahal kalau saya misalkan ngakuin salah, saya bilang saya salah, cuma saya minta keadilan, kebijaksanaan perusahaan, saya bilang gitu. Padahal di sini pun ya Pak, kalau misalkan saya lihat ini kita bicara tentang ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99, bahwa di dalam undang-undang tersebut penerima fidusia itu mempunyai hak untuk menjual benda. Gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau misalkan seandainya pun dia bilang takut kehilangan, ini kalau kita bicara dengan sesuai dengan nomor undang-undangnya, sesuai dengan undang-undang jaminan fidusia ini, bahwa penerima fidusia boleh menjual
boleh menjual atau hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan. Jadi kalau kita mau jual itu sah, mau kita sewa juga kan harusnya sah, gitu kan? Itu selama penerima fidusia itu pegang ya suratnya kan ya. Saya Itu nggak boleh. pegang dari awal. Tidak dikasih sama dia? Dikasih. Pencairan juga transfer, Pak. Oh gitu ya. Iya. Pencairan juga transfer. Iya. Nggak datang ke kantor di rumah. Mereka tidak memberitahukan informasi tentang fidusia juga. Enggak. Lalu penanganan tentang fidusia pada saat Bapak pembelian pertama kali nggak fidusia, dikasih, nggak ada, cuma kotekan kontrak doang, surat kontrak doang. surat kontrak doang. Lalu yang menangani fidusia itu siapa? Ya saya kurang tahu, nggak tahu, saya nggak ngerti. Jadi Itu gitu tahu ya. dapat fidusia dari itu aja, Pak. Teman bantu kan, Teman ya, Ya. kebetulan ada teman ngerti kan. yang ngerti katanya, terus dia minta lahir surat mentok, fidusia, mentok. mentokin nggak bisa tebus, percuma. Nah, Katanya saya harus tebus. saya berani kan sempat dari mentok ormas itu saya pakai pradi karena Pak Ari yang ngomong terserah kamu mau pakai ormas mau pakai hukum, saya ada tim lawyernya ya. Gitu. Sampai saya datengin pradi 2 kali dimentahin juga. Dari Pak Ari nih sebagai head collection sendiri sempat bicara Bicara seperti berkata itu, Pak. bahwa silakan mau ormas Iya. mau lawyer silakan dipanggil. Iya. Saya nggak tahu, Siap. saya juga siap punya Iya. tim lawyer juga Iya, begitu ya. Iya, Oh gitu. Lalu yang tanda tangan surat kuasa itu juga nggak tahu siapa. nggak tahu. Bapak nggak pernah dikasih tahu gitu siapa yang misalkan gini, Pak siapa nih yang ngambil mobil saya? Nggak dikasih tahu. Terus nggak surat dikasih kuasanya siap mana gitu? tahu. Nggak Bapak nggak dikasih pernah tahu. pertanyakan surat kuasanya. Terus si debt collecting yang ngambil itu ada surat kuasanya, harus kan ada tuh ID-nya, terus dia punya sertifikat profesinya. Itu pernah nggak Bapak minta itu? Nggak minta, cuma saya minta surat bukti PSTK-nya awal sebelum ormas minta. Saya minta nggak dikasih, Pak. 3 kali nemuin dia nggak dikasih. Nah baru saya bawa ormas, baru dapet tuh kan. Terus ketika Bapak bilang begini, Bapak bawa itu ormas, teman Bapak bukan Baru. bawa ormas ya? Bantu Maksudnya teman bantu. dibantu sama teman, Iya, ormas. kebetulan dia dari ormas, dibantu, cuma dapat surat fidusia, baru dikeluarin Baru surat keluar fidusianya. fidusia sama Dari itu. awal PSTK. belum? Nggak ada, nggak dikasih. Sampai pertama kali Bapak tanda Nggak ada. tangan Nggak untuk ada. biasanya kan kalau tanda tangan fidusia itu kan harus di depannya notaris. Kagak, saya nggak ada. Bapak pernah dihadapkan Nggak di ada. notaris? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Sama sekali. Tahu-taunya fidusia itu Tahu langsung ada, makanya saya bingung. ya, yang itu yang menjadi pertanyaan bahwa dari mana fidusia itu kok bisa timbul sedangkan Ya, Bapak nggak ada di nggak notaris. tanda tangan, Padahal ya. pada saat penandatanganan fidusia harusnya ada tanda tangan Bapak di depan notaris, dilakukan oleh kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur, kan gitu. Nah ini Bapak tidak pernah ditanda seluruh apa? Nggak pernah ya. Pencairan Pas pun di ketika rumah. ada penarikan baru dikasih informasi Ya. ini ada fidusianya, Ya. diminta baru dapat. Ya. Oke, Pak, yang saya mau tanya, apa namanya? Ini kita coba tanya lagi balik ke pada saat penarikan. Bapak tadi bilang kalau misalkan pada saat penarikan Bapak mau lunasin. Saya mau bayar, terus Ah. kan saya bilang bayar penaltinya berapa? Mm-mm. Saya bilang gitu, bayar penarikannya berapa? Nggak dikasih, Pak. Sampai saya nantangin pelunasan, terus saya izin dulu ke atas, nggak dikasih juga. Katanya gitu ya. Iya. Dibilang katanya nggak dikasih Iya, semua. nggak dikasih. Padahal Bapak mau lunasin. Iya, nggak dikasih juga. Itu dengan siapa Pak? Pak Ari. Pak Ari juga. Kali. Saya mau ketemu kepala cabang nggak dikasih. Ketemu kepala cabang nggak dikasih. Oke. Terus bisa ceritakan lagi Pak kronologi. Ada beberapa gak sih menurut Bapak yang menurut di sini ada keanehan? Contoh kan gini. Ya, saya eh, sempet, Pak, maksud saya kalau mau mobil tarik ke ada unitnya pasti di gudang, Pak, gudang leasingnya di mana saya minta gitu. Pengen lihat tuh mobil, nggak dikasih juga. Oh jadi pada saat penarikan Bapak cuma pengen tahu unitnya, Iya, unitnya di mana nggak dikasih juga. tidak dikasih juga, Nggak dikasih juga. Dan nggak dikasih pada lihat, saat nggak dikasih itu- lihat. Mau lihat aja nggak dikasih. nggak dikasih. Terus pada saat itu mereka bilang mobil ada di mana? Di gudang mana saya nggak tahu. Nggak dikasih unjuk. Terus katanya Bapak bilang tadi informasinya bahwa mobil dilelang. Iya. Nah pernah nggak sih diinformasikan sama mereka itu mobil dilelang? Enggak, itu dapetnya dari ormas mobil lelang. Dapatnya dari ormas. Saya bilang nggak bisa sembarangan lelang sepihak, konsultasi. Saya bilang konsultasi. Oh kamu nantangin katanya.
terserah mau bawa orang bawa hukum terserah, situ saya debat sama dia. Oh, jadi orang dari orang sini datang ke sana. Enggak, awalnya kan yang udah kata Pak Ari, bawa cuma buang-buang duit katanya. Oh, kata Pak Ari yang gitu. Terus kan saya bilang, Pak, saya kesini baik-baik, saya sendiri, saya konsumen, saya punya hak, saya bilang gitu kan. Ya, karena kan di sini kan memang ada perlindungan terhadap konsumen yang harus dihormati oleh kedua belah pihak, Pak. Ada undang-undang. Apalagi di sini. Saya Pak di luar Pak, nggak di dalam kantor Pak. Bos itu. Oh, itu pun ngomongnya di luar. Sampai nangis-nangis saya mohon demi Allah Pak. Sampai nangis saya dengan Pak Ari. Itu mobil buat anak saya Pak dari kelas 3 SD saya beli gitu pengen dia kan. Sampai lunas saya respect kan. Masalahnya dia respect sekarang kan. Saya kan minjem duit. Bayarnya duit lagi kan, bukan mobil ditarik gitu. Saya kan minta, emang saya salah gitu. Kalau menghukumnya saya salah disewain, ya boleh saya salah, saya terima gitu. Cuma kan saya minta kebijaksanaan nih Pak, saya mau bayar, kecuali saya udah nyerah. Ya, padahal saya kalau dibaca lagi bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 ini Pak tentang fidusia, bahwa pihak penerima fidusia itu berhak untuk menjual pun berhak. Sedangkan saya kan tanda tangan fidusia gimana Pak? Gitu ya. Tapi ini dikeluarkan kan? Ya, kalau saya lihat di sini surat fidusianya ada, dan ini kan yang pernah ditemani Bapak minta sesuatu. Nah ini kan surat fidusianya ya. Iya. Atas nama Pak Bahaji. Iya. Pak Bahaji Rabbani ini nama Bapak ya. Nah, ini surat fidusianya ada. Tapi dia tidak pernah untuk Bapak tidak pernah untuk menandatangani ya. Ada Pak. Tiba-tiba keluar di rumah. Ya katakanlah ini udah keluar lah surat fidusianya ya, entah dapat dari mana ya, entah dapat dari mana. Ari yang dari Pak Ari ya. Harusnya kan di sini udah terlihat kan, kalau misalkan dari undang-undangnya aja bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 itu bagi penerima pihak fidusia boleh untuk menjual. Di sini tadi Bapak baru bilang katanya Bapak udah disewakan ke orang lain, dan bahkan Pak Ari sebagai head collection itu sudah mengetahui, betul Pak ya? Kolektornya sempat ketahui Pak, nggak tahu Pak Arinya. Ya, cuma kan dia disamaratakan sama yang lain bermasalah saya gitu. Cuma kan sempat debat kolektor sama Pak Ari sempat debat. Kolektor itu ngomong, Pak Mario, dia mah Pak bukan pemain, dia rumahnya jelas, dia nggak akan kabur. Dia juga mobil sewa saya tahu. Dari awal sebelah sudah diakuin sama orang kolektornya. Iya dia ngomong kolektor. Lu nggak tahu pusing gua atasan gimana, ngomong tuh Ari sama bawahannya kan. Pak, si pihak penyewa ini namanya siapa Pak? Pak Iwan Hendrajat. Pak Iwan Hendrajat. Pada saat dia pernah maksudnya mobil itu ditarik, itu dia tahu nggak? Dia nggak tahu. Saya telepon malah dia kaget. Dia teleponin yang memakai mobilnya temennya malah nggak aktif nomornya. Nah, kenapa kok bisa sampai mobil itu dia tidak tahu juga, kok bisa langsung ke leasing gitu? Kurang tahu saya Pak. Sempet kan Pak Iwan tuh karena ini kan dia mau nyelesain kan, ngomong Pak Ari mau lunasin mau bayar nggak dikasih juga. Sempet telepon, saya telepon ngobrol Pak Ari nggak dikasih juga. Ini yang menjadi keanehan kita. Bagaimana bisa dari leasing taunya dari pihak yang nyewa tidak tahu. Ya makanya itu saya juga bingung. Tidak tahu mobil itu ditarik. Padahal mobil itu disewakan dengan pihak Pak Iwan. Sedangkan Pak Iwan sendiri nggak tahu gitu ya. Nah, menurut keterangan Pak Ari pada saat itu bilangnya gimana Pak? Ya, ini mobil digadein di sana Bang katanya. Digadein. Saya mana tahu, saya tahu ini sewa selama ini kan lancar selama setahun saya bayar, nggak pernah saya telat ya kan. Terus dia ngomong sama kolektor nih, WA-nya, chatnya nih, ya kan, duitnya belum turun dibayar. Selama ini lancar kan, lu lihat sendiri, bayar kan saya. Gituin sama kolektornya, iya Bang, cuma orang kantor nggak tahu. Nggak tahu orang kantor, nggak tahunya angsuran aja. Saya bilang, tahu yang angsuran bayar, nggak mau tahu urusan kita gitu. Susahnya nyari duit gimana? Saya bilang gitu. Dan pada saat itu Bapak sendiri sudah mau melunasi gitu, membayar ya, iya, melunasi, tapi waktu awal mau bayar malah dapat kabar mobil ditarik, nggak dikasih izin, alasannya sudah nggak bisa karena sudah diblokir. Ya. Terus mobil ini sudah ditarik, udah nggak bisa izin tebus.
Dan itu pun juga tidak ada surat pemberitahuan sebelumnya. Nggak ada sama sekali. Ada somasi atau apa, nggak ada. Surat peringatan pun nggak ada. Kantor leasing itu, Pak. Oh, taunya datang dari informasi dia. Iya, gitu informasi ya? dari Pak Ari itu, orang leasing itu. Ya, artinya kan gini. Yang menjadi pertanyaan saya itu kan, Pak Ridwan ini kok tiba-tiba merasa tidak tahu. Pak Iwan. Pak Iwan ya, Pak Iwan ini tidak tahu mobil itu ditarik, Ya. ya kan? Lalu bagaimana bisa mobil itu diserahkan? Katanya mobil itu di Ormas yang pegang, kata Pak Ari. Ormas yang pegang. Nggak ada, saya kan nggak tahu kronologis. Saya mau jelas-jelasnya aja, Bang, minta keadilan lah itu. Ada bukti nggak yang dikasih ke dia bahwa mobil-mobil itu ditarik sama ormas? Nggak ada. Atau dia itu mobil itu digadekan? Nggak ada. Cuma bicara doang sama saya. Cuman bicara aja Iya. bahwa mobil itu digade gitu Iya. kan? Tapi sebenarnya bapak sendiri nggak tahu. Nggak tahu. Dan Pak Ridwan apa Iwan pada saat itu tahu. juga nggak pernah bilang kalau dia itu digade. Nggak ngomong. Nggak ngomong ya. Dan pihak leasing sendiri sebenarnya sudah tahu ya kalau misalnya mobil itu sudah digade. Udah kolektor tahu, sewa tahu, gitu semua ya. tahu. Dan Jadi itu bukan selama gade. lancar, selama lancar tahu. Selama lancar itu tahu. Pas 3 bulan ini aja ya, setelah pembayaran ini udah mulai agak ini Iya. baru itu ya. Makanya bingung, Pak, selama macet langsung diantar, kalau lancar kenapa nggak saya tegur gitu, disewa, kenapa nggak ngomong sama saya, nggak boleh sewain. Dan tidak ada solusi pada saat itu. Nggak ada sama sekali. Pokoknya saya datang ke situ kan, Mas mentok, saya bawa Fradi 2 kali datang, kasih somasi gimana tingkat penyelesaiannya, malah ngomong, ya nanti pengacara ketemu pengacara aja, kalau ya ketemu lawyer, ya udah saya diam. Selama ini kan mereka bilang, katanya menurut keterangan bahwa mereka bilang mobil dilelang. Ya dilelang. Mobil dilelang. Nah, selama pelelangan ini selama pelelangan itu, Bapak tahu nggak mobil itu dilelang? Nggak tahu. Itu hanya dari pihak leasing. Iya, Pak Ari yang kan bilang. ada tulisannya, Pak. Ah. Di situ ditulis Pak Ari, Pak. Oh, iya. Di BSTK, Pak, apa? Sudah dilelang ya? Iya. Di sini juga pembayaran sudah dilelang. Ada tulisannya tadi, Pak. Informasi dari Bapak Ari. Sudah dilelang. Oke, Ini tulisan Pak Ari sendiri, Pak. Ya. Ini dari Pak Ari ya, Pak ya? Pak Ari. Ini Pak Ari catatan langsung Pak Ari ya? Ari sendiri yang nyatet. Dari Pak Ari sendiri Iya. bilang katanya sudah dilelang, informasi dari Bapak Ari, fidusia dan BSTK ada. Oh. Jadi hanya bentuknya informasi dari Pak Ari. Pak Ari bahwa mobil ini sudah dilelang. Iya. Tapi secara suratnya bahwa membuktikan bahwa surat ini mobil ini sudah dilelang Nggak ada. nggak ada. Nggak ada kata saya. Surat pengadilan Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Yang saya pegang itu aja, Pak. Kertas-kertas itu aja. Saya jadi sempat bertanya-tanya jadinya kan, kalau kenapa kok bisa bilang mengatakan mobil itu sudah dilelang, sedangkan bukti bahwa mobil itu dilelang aja nggak pernah ada. Ya, saya kan maaf aja, Pak, saya minta mobil dilelangnya di mana tempatnya, saya minta pengen tahu nggak dikasih tahu, bingung, saya bingung. Gitu ya. Iya. Cuma mobil itu sudah dilelang aja. Iya, gitu ya. bicara gitu. Ini lelangnya di mana? Gudangnya di mana? Saya mau lihat tuh mobil puas saya gitu. Nggak dikasih. Nggak dikasih Nggak gitu ya. dikasih. Mau lihat mobilnya nggak dikasih. Ya harusnya kan gini pemirsa, mobil ketika masuk jika memang tidak ada kesepakatan, maka mobil itu ada surat dari pengadilan, putusan dari pengadilan, mobil ditarik. Tapi ini mobil nggak ada ya, maksudnya tidak ada surat dari pengadilan. Nggak ada yang datang. Nggak ada ya Pak? Saya bicara fakta keadaannya. Boleh tanya Pak Ali, Pak. Saya berani yang kemarin itu. Sampai sekarang pun mobil Bapak nggak tahu nih Nggak sudah tahu. dilelang atau belum. Nggak tahu. Dan surat pelunasannya, Nggak ada, saya nggak dikasih. surat pelunasan juga nggak dikasih. Nggak. Ini aneh ya, kalau kita lihat ada keanehan, karena mobil ketika harus dilelang itu kan harus ada bukti bahwa mobil itu sudah dilelang dari pengadilan, atau minimal ada surat dari pengadilan bahwa mobil ini dilelang, diselesaikan oleh di pengadilan. Nah ini tidak ada bukti mobilnya ada di mana, bentuk fisiknya, atau surat dari pengadilan juga tidak ada. Pernah nggak Bapak dikasih juga payment historinya? Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada.
Jadi tidak ada bukti nih ya, tidak ada bukti apa-apa, terus tiba-tiba mobil cuma bilang sudah dilelang. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri, ada gak sih kecurigaan? Ada lah. Kecurigaannya seperti apa, Pak? Ya jadi orang lah yang tahu. Kalau saya mah cuma Allah aja dah jadi saksi saya gitu, nggak saya apa gitu ya kan. Bisa saja mobil itu kan, kalau ini kita tidak bicara jika memang tidak ada bukti lelang, Bapak tidak ada surat penarikan atau dari pengadilan, terus tidak ada bukti bahwa mobil itu sudah dijual, nggak ada kan? Nggak ada sama Nah, sekali. besar kemungkinan kan mobil itu sebenarnya ada di leasing nggak sih, Pak? Nggak, kurang tahu deh Pak. Iya. Kalau ke situ kurang tahu. Sudah Bapak pernah tanyakan? Udah. Tetap. Cuma dia bilang di gudangnya mana nggak dikasih tahu. Saya mau ngecek nggak dikasih tahu gudangnya di mana. Mau lihat fisik. Kalau memang sudah dilelang, kenapa ada di gudang itu? Pernah Enggak, nggak pertanyaan? sebelum awal ditarik tuh mobil di gudang. Wah. Saya mau lihat mobil unit ya kan di gudangnya di mana. Saya mau samperin nggak dikasih tahu. Nah dilelang pun dilelang di mana nggak dikasih tahu. Udah mobil udah laku dilelang udah nggak usah ditebus, nggak bisa apa-apain lagi udah. Sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Intinya mobil ini sudah ditebus. Iya. Oleh siapa yang nebus, Pak? Nggak bisa ditebus. Oh, nggak bisa ditebus. Iya. Alasannya nggak bisa Udah ditebus. dijual lelang Sudah dijual, udah laku Iya. gitu. Tapi bukti pelunasannya itu nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah dikasih. Nggak pernah dikasih. Oke. Terima kasih sebelumnya keterangan dari Bapak Banzi. Hari ini kita sudah mendapat keterangan dari Bapak Banzi, kita berdasarkan narasumber yang mengatakan bahwa pada saat penarikan mobil ditarik di Semarang. Yang pertama, penarikan mobil tersebut tidak dilengkapi dengan beberapa syarat prosedur. Yang pertama adalah harus ada tanda ID, terus punya bawa surat kuasa. Ada lagi 3 dengan adanya surat sertifikasi profesi. Ya, salah satunya itu. Jadi ada prosedur yang harus diambil. Nah, sebelum adanya penarikan, ini syarat prosedur penarikan. Dan sebelum penarikan, ada beberapa keanehan yang kita temukan bahwa tidak pernah Pak Bahji ini menerima surat berupa bentuk teguran atau surat peringatan atau bentuknya somasi. Jadi ketika tiga kali sudah mau jalan 3, mobil ini langsung ditarik. Ya, mobil ini langsung ditarik tanpa ada surat teguran atau somasi. Ya, kedua, mobil ini juga posisi di Semarang. Dan pihak yang menyewa pada saat itu tidak memberitahukan, bahkan tidak mengetahui adanya penarikan. Diakui oleh Pak Bahji bahwa Pak Bahji mengetahui dari Pak Ari sebagai orang head collection. Dan ketika dikonfirmasi, pihak leasing atau Pak Ari sebagai head collection mengatakan mobil ada di gudang. Dan Pak Bahji sendiri mau melunasi, namun alasannya bahwa mobil tidak bisa lagi dilunasi. Dan terakhir, mobil ada di lelang, betul ya? Mobil dilelang. Dan itu dinyatakan sudah laku. Itu pun tidak boleh diperbolehkan untuk ditebus karena dengan alasan mobil sudah dilelang. Sedangkan Pak Bahji sendiri tidak mengetahui apakah mobil itu sudah dilelang atau belum. Bahkan sebelum terjadinya lelang, Pak Bahji sendiri tidak pernah mengetahui di mana posisi mobil tersebut. Yang dikatakan katanya ada di gudang, tapi nggak tahu gudangnya di mana. Saat ini jelas kami juga akan coba untuk mengkonfirmasi apakah benar dari narasumber mengatakan bahwa semua yang dikatakan narasumber itu betul. Kami akan mencoba menghubungi atau mengkonfirmasi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang sudah terjadi, yang sudah diterangkan oleh Pak Bahji. Itu saja dari kami, Gabungan Wartawan Indonesia, dengan Ari Kurniawan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.